Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang Umi sayangi, bagaimana kabar kalian sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillah, untuk mata pelajaran PPKN kita sudah sampai ke pekan yang kedua, di mana materinya masih sama seperti pekan pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Karena negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya. Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga mudah sekali di negara tersebut muncul kekacauan. Maka dari itu, penting sekali adanya sebuah dasar negara dalam suatu negara. Sekarang, Pancasila sebagai dasar negara itu ada dalam TAP MPR nomor 18 tahun 1998 dalam pasal 1 menerangkan bahwa Pancasila ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Nanti kalian lihat ya, dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, di situ ada poin sila-sila dalam Pancasila. Kemudian sebagai dasar negara, arti dari dasar negara sendiri adalah alas ya, atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Nah, di negara kita, negara Indonesia, dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, fungsinya yaitu sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya seperti pemerintah, wilayah, dan rakyat. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Jadi di sini ada dua bahasan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu fungsinya dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan melihat Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pandangan hidup sendiri terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Seperti manusia nih, harus memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidupnya agar hidupnya tidak terombang-ambing. Demikian pula negara kita, di mana pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga sebagai pandangan hidup Indonesia, berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dalam segala bidang kehidupan. Jadi tidak boleh keluar dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Jadi sebagai pandangan hidup itu bisa diartikan sebagai petunjuk hidup. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam sekitar maupun dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah petunjuk hidup, arah agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu sebagai pandangan hidup. Kemudian Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana sila yang satu dengan yang lain, kan Pancasila ada 5 ya silanya. Hafal semua kalian semuanya, sila 1 sampai sila 5, di mana antara sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam Pancasila. Sifat dan ciri Pancasila adalah 1. Sistematis, runtut, tidak boleh ditukar urutannya. Jadi tetap sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, tidak bisa ditukar urutannya. Yang kedua, sifat dan ciri Pancasila adalah sebagai kesatuan totalitas yang organis. Maksudnya organis di sini utuh, manunggal, senyawa, yaitu tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lain. Coba kalian lihat di buku paket ada bentuk piramida di situ, hierarkis piramida yang menjelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila. Kita lihat di situ memang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Di situ ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Semua saling berhubungan. Kemudian yang terakhir adalah proses perumusan Pancasila. Kalian nanti bisa lihat sejarah perumusan Pancasila ya. Bagaimana Pancasila akhirnya menjadi sebuah dasar negara. Itu terjadi, perumusan Pancasila itu terjadi pada sidang BPUPKI. Ada yang tahu nggak BPUPKI apa? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang BPUPKI terjadi pada sidang BPUPKI pertama ya. Itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI ini pada tanggal 29 Mei ada satu tokoh yang menyampaikan gagasan tentang Pancasila itu, yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin. Kemudian hari berikutnya Dr. Supomo yang menyampaikan gagasan tentang Pancasila, perumusan Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah pada tanggal 1 Juni yang menyampaikan gagasan perumusan Pancasila adalah Bung Karno, yaitu Insinyur Soekarno. Nanti kalian bisa lihat ya proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI ini. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapat dari buku, dari majalah ataupun dari internet. Kalian bisa cari
rumusan-rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh 3 tokoh tadi, yaitu coba sebutkan Dr. Andes Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Bung Karno. Di mana nih contohnya nih? Kalau Bung Karno itu menyampaikan gagasannya, Pancasila itu katanya terdiri dari 5 sila. Ini gagasan dari Bung Karno ya. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu dari gagasan dari Bung Karno. Muhammad Yamin lain lagi, Dr. Supomo lain lagi. Nanti coba kalian cari informasi bagaimana proses perumusan Pancasila terjadi dalam sidang BPUPKI. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yaitu sila-silanya yang sekarang sudah kalian ketahui. Dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian harus banyak membaca, harus banyak mencari tahu tentang Pancasila dan proses-proses bagaimana akhirnya Pancasila itu bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Semoga yang Umi jelaskan tadi dapat kalian mengerti, dapat membuka wawasan kalian menjadi lebih terbuka. Tapi samping itu tentunya kembali kepada diri kalian masing-masing. Jika memang mau membaca, mau mencari informasi tentang Pancasila, maka pengetahuan kalian tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini akan semakin luas. Demikian penjelasan dari Umi, semoga bermanfaat dan semoga nilai-nilai Pancasila bisa kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa diaplikasikan oleh kalian dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya, sholat 5 waktu dengan khusyuk, berusaha membaca Al-Quran dengan istiqomah, tetap menjaga wudhu. Nah, itu udah aplikasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Umi harap kalian dalam proses pembelajaran online seperti ini tidak menjadi generasi rebahan, tapi hendaknya kalian bisa justru lebih baik lagi dari hari ke hari. Salah satunya adalah dengan berusaha menuruti kedua orang tua, mencari berkahnya dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Umi cukupkan sampai di sini materi kali ini. Oh ya, setelah ini ada kuisis kira-kira sebanyak 20 soal. Kalian kerjakan, ada batas waktunya. Semoga hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.